Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 25 meter di Lembang, Bandung Barat yang longsor menimpa kolam pemancingan, nyaris merenggut korban jiwa. Pasar Raja Galuh Majalengka terbakar, 16 kios pedagang ludes dilalap api. Resah dengan bunyi knalpot bising, warga Sukamana, Kota Tasikmalaya nekat adang geng motor yang sedang konvoy. Kita ke informasi pertama, puluhan warga yang tengah mancing di kawasan Lembang, Bandung Barat Rabu pekan lalu lolos dari maut setelah tebing setinggi 25 meter di pinggir kolam longsor. Anu di balong lele, katimbun. Video amatir warga ini menunjukkan beberapa orang pemancing yang berusaha menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke kolam pemancingan ikan di Kampung Ciburial, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Bandung Barat untuk menyelamatkan diri dari longsoran tebing setinggi 25 meter yang tiba-tiba ambrol Rabu malam pekan lalu. Akibatnya 1 orang mengalami luka berat dan 7 orang lainnya mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian longsor ini. Dan ekstrim dan lebat. Terus yang menjadi korban itu 8 orang korban. Yang 1 dirujuk ke Ruspau, yang 7 korban luka dijahit di Sespimpol itu kemarin. Selain menimpa kolam pemancingan, longsor juga menimbun mata air warga, sebuah musola, dan tempat pemandian umum. Saat kejadian, ada 25 orang yang sedang berada di lokasi. Selain nyaris menimbun puluhan orang, longsor juga mengakibatkan 5 rumah warga yang dihuni oleh 5 kepala keluarga atau 19 jiwa terancam longsor susulan. Mereka semua telah diungsikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Kebakaran melahap pasar tradisional Raja Galuh Majalengka pada Kamis pekan lalu. Akibat kebakaran ini 16 kios pedagang hangus dilalap api. Kobaran api membakar sejumlah toko di pasar tradisional Raja Galuh Majalengka Kamis sore. Meski warga dan sebagian pedagang telah berupaya memadamkan dengan alat seadanya, api dengan cepat membesar dan merembet ke toko-toko lainnya. Seorang pedagang menyatakan api pertama kali muncul dari sebuah toko kelontong yang sudah ditinggal pulang pemiliknya. Rasa panik nggak, Bu? Panik, adik saya 2 di sini. Oh, panik. Iya jelas lah. Terus lokasi api sendiri berada di berapa kios, Bu? Katanya dari ujung. Emang pemiliknya nggak ada yang kios tersebut, Bu? Oh, nggak. Berarti penghuni sendiri udah pada pulang semua, Bu? Petugas damkar Majalengka yang mengerahkan 2 unit armadanya baru bisa memadamkan api 2 jam kemudian. Akibat kebakaran, 16 unit kios pedagang hangus dilalap si jago merah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas kepolisian. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Ya, belasan unit sepeda motor milik pelajar SMK Negeri 1 Cianjur yang tengah terparkir di sebuah rumah yang dijadikan tempat parkir ludes terbakar. Selain sepeda motor, kobaran api juga membakar sebagian bangunan rumah. Warga bersama petugas damkar Cianjur Kamis pekan lalu berupaya memadamkan kebakaran yang menghanguskan belasan unit sepeda motor milik para pelajar SMK Negeri 1 Cianjur yang diparkirkan di salah satu rumah warga di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur. Menurut warga, penjaga rumah yang dijadikan tempat parkir motor tersebut sedang tidak ada di tempat saat terjadi ledakan yang memicu kebakaran.
ledakan. Jadi ada ledakan. Ini kan gerbang masih ditutup ya. Memang nggak ada orang di sini. Tukang parkir juga kan kebetulan pulang ke rumahnya katanya gitu. Warga ke sini pintu juga memang lagi digembok. Jadi didobrak sama warga. Pertama dia nyelamatin warga, semua nyelamatin motor yang ada di sini dulu. Jadi motor yang ada di sini selamatin ke sana. Gitu. Memang udah nggak bisa yang sebelah sana. Memang udah nggak bisa diselamatin soalnya ledakan bertubi-tubi gitu. Akibat kejadian ini, 16 unit sepeda motor dan rumah yang dijadikan tempat parkir ludes terbakar. Sedang kerugian material ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Api bisa dipadamkan 1 jam setelah 2 unit armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Untuk pemadam kebakaran tersebut kurang lebih 1 jam. Untuk kerugiannya sendiri, Pak? 300 juta. Informasi dari pihak sekolah. Jadi sebetulnya pihak sekolah sudah melarang anak-anak sekolah untuk tidak membawa motor. Tapi mungkin mereka ada tempat parkir di sini karena sekolah sudah penuh parkirnya. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Rendra Ghazali melaporkan dari Cianjur. Seorang pelajar perempuan yang mengendarai sepeda motor tewas di Jalan Pasar Cicangkal, Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor akibat tergilas truk. Korban yang berkendara di depan truk tiba-tiba jatuh hingga tergilas truk. Warga yang berada di Jalan Raya Pasar Cicangkal, Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jumat pekan lalu merekam kejadian saat seorang pelajar SMK Permatasari tewas di tengah jalan akibat terlindas sebuah truk. Menurut salah satu saksi mata, korban yang mengendarai sepeda motor di depan truk tiba-tiba tergelincir dan jatuh. Truk yang berada di belakangnya pun tak dapat menghindar hingga korban terlindas. Warga bersama polisi kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Selasar Tisauk, Tangerang untuk diotopsi. Sedang pengemudi diamankan ke Polsek Rumpin untuk diminta keterangan. Kita ke informasi lain, di balik tragedi banyaknya korban tewas dari warga sipil akibat ledakan saat pemusnahan amunisi Afkir di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, tersimpan cerita haru dari seorang warga sipil yang menjadi pekerja dan selamat dari maut. Bantuan uang dan bahan makanan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada para janda korban ledakan saat pemusnahan amunisi Afkir di Cibalong, Garut, Senin pekan lalu tak bisa memupuskan kesedihan mereka karena kehilangan sang suami tercinta. Cici, salah satu istri korban, mengaku tak menyangka sang suami yang sudah bertahun-tahun bekerja untuk TNI melakukan pemusnahan amunisi Afkir bakal tertimpa musibah fatal yang merenggut nyawa. Sudah berapa kali kerja di tempat itu, Ibu? Sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Sehat ya. Nggak ada firasat apa-apa kemarin, Bu, yang terakhir? Salah satu warga yang bekerja di pemusnahan amunisi Afkir Cibalong namun selamat menuturkan 2 jam sebelum terjadinya ledakan yang menewaskan 9 orang warga sipil rekannya dan juga 4 orang anggota TNI, 2 lubang berisi amunisi Afkir telah diledakkan. Para korban tewas bersama dirinya tengah membersihkan lubang pemusnahan dan menyiapkan peledakan berikutnya. Anja selamat karena disuruh mengambil peti untuk menyimpan serpihan logam dari pemusnahan amunisi dan tutup drum ke kemah kerja oleh salah satu rekannya yang tewas. Itu tuh katanya ada 2 lubang yang sudah dibikin. Kalau dua lubangnya sudah dibikin lah ya, yang 2 lubang udah meledakan udah lama. Tapi jaraknya udah lama Pak, udah hampir 2 jam lah, kurang lebih 2 jam lebih. Jadi yang meledaknya kira-kira yang lubang yang mana, Kang? Yang nggak tahu, tapi yang itu yang lubang di sini mau utuh gitu, yang satu. Yang lagi disiapkan mah ya, utuh. Tas saya sama Imang tuh disuruh bikin lagi. Yang kata si Ate udah disiapin lubang, dan yang satu mah urug lah. Suruh ngambil barang peti sama tutup drum. Pas naik motor mau ngambil peti, meledak. Karena terpental. Ngebut langsung kena ledakan, langsung ngebut motor. Keluarga korban berharap pemerintah menepati janjinya menjamin pendidikan anak para korban yang saat ini masih kecil-kecil. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Hujan deras yang mengguyur kota Bogor pekan lalu merontokkan tembok penahan tanah yang menyangga areal TPU Kampung Batakal. Pengelola TPU pun kemudian memindahkan jenazah dari makam yang terancam longsoran. 8 makam di area tempat pemakaman umum Kampung Batakal, Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor terbawa longsor tembok penahan tanah setinggi 20 meter yang ambrol Rabu malam. TPU longsor setelah hujan deras mengguyur Kota Bogor. Kejadian ini juga membuat 11 makam lainnya juga berpotensi mengalami hal serupa karena sudah berada di bibir longsor. Sebagai langkah darurat, petugas makam menutup lokasi longsor menggunakan terpal. Hari Jumat, petugas pengelola TPU Kampung Batakal, Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor memindahkan makam yang tergerus longsor. Petugas memindahkan sebanyak 8 makam yang nyaris longsor karena posisinya sudah berada di bibir jurang. Pemindahan jenazah ke lokasi baru dilakukan setelah mendapatkan persetujuan keluarga dan ahli waris yang hadir menyaksikan di TPU. Pengelola berharap Pemkot Bogor bisa memperbaiki TPT sehingga longsor tidak meluas.